Seruan 17+8 tuntutan rakyat banjiri sejumlah media sosial dan diunggah ulang oleh ribuan warganet hingga influencer ternama. Iya, dan dominasi warna pink dan hijau menghiasi seruan tersebut. Warna itu sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, kira-kira seperti apa makna 17+8 tuntutan rakyat ini? Bersama saya Juan Prince dan Saya Servina Vivien, hari ini kita akan sama-sama masuk di dalam obrolan Newsroom. Iya, jadi kombinasi warna pink, hijau, dan 17+8 ini dimaknai jadi seruan tuntutan rakyat dengan merepresentasikan hari kemerdekaan 17 Agustus yang dijadikan acuan perjuangan baru di jalanan. Nah, di balik seruan itu ada rincian agenda yang disusun masa aksi dengan 17 poin tuntutan jangka pendek karena deadline-nya hanya sampai 5 September mendatang. Ya, dan 8 poin sisanya digolongkan tuntutan jangka panjang karena target selesainya itu di tahun depan atau 31 Agustus 2026. Isi dari 17 tuntutan itu sepertinya udah banyak ya kita baca di media sosial dan di seluruh platform media resmi. Pasti Juan juga ada upload kan di Instagram. Upload, repost juga. Repost ya juga, kan? benar. Nah, kira-kira ini seperti apa sih investigasi mendalam? Seperti kasusnya dalam investigasi mendalam kasus driver ojol Afan hingga korban kekerasan lain di aksi 28 sampai 30 Agustus kemarin. Jadi seruan pembebasan ke semua demonstran yang ditahan sampai soal sektor ekonomi juga. Nah, kalau yang 8 poinnya lagi, ini salah satunya membahas tentang reformasi besar-besaran di DPR dan kepolisian sampai perkuat Komnas HAM. Yes, bener banget Vivian. Dan jadi untuk membahas soal 17+8 tuntutan rakyat, kita akan berbincang langsung dengan Salsa Erwina Hutagalung yang ramai di sosial media nih ya. Jadi meski Salsa tinggal di Denmark, tapi Kak Salsa tetap menyuarakan suara rakyat dan ikut merumuskan tuntutan ini. Nah, nggak usah lama-lama nih, karena kita udah penasaran banget. Mau Yes. langsung aja nih ngobrol dengan Kak Salsa. Halo Kak Salsa. Halo Kak. Halo Kak Juan, Kak Sarvina. Ini kita di sana selamat siang atau selamat sore nih Kak? Pagi Kak. Oh, selamat pagi ya? di sana. Selamat pagi waktu Denmark, betul ya Kak ya? Betul. Iya, Kak Salsa thank you banget ya di pagi-pagi di Denmark ini udah mau bersedia ngobrol-ngobrol nih sama kita di obrolan newsroom di sore hari ini. Iya, seneng banget Aku akhirnya. yang thank Gimana you deh. Kak? Pokoknya karena aku kan hanya toa ya sebenarnya ya. Aku hanya toa dari suara-suara masyarakat gitu. Wah, seneng banget nih akhirnya beneran bisa ngobrol langsung, nggak cuma lihat via TikTok gitu. Iya, Kak Salsa, mungkin kita langsung mulai kali ya kayak ngobrol-ngobrolnya di hari ini ya. Kak Salsa, awalnya ini kan ada inisiasi awalnya ini ada sekitar 12 tuntutan sebenarnya di media sosial ya Kak ya. Terus gimana sih Kak ini dari awalnya 12 poin tuntutan itu berkembang sampai jadi 17+8 tuntutan. Dan siapa aja sih Kak sebenarnya yang terlibat nih nyusun tuntutan tersebut? Silakan Kak. Ya. Jadi memang yang 12 itu keluar ini semua tuh bener-bener respon yang organik gitu ya. Karena kita semua tuh mau bergerak cepat, gimana caranya biar jelas apa yang kita tuntut. Karena kan memang banyak bagian-bagian dari masyarakat yang punya tuntutan masing-masing gitu. Karena gimana nih kita gabungin untuk bisa jadi satu. Dan itu juga adalah respon saat itu aku memang sangat panik dan sangat emosional saat melihat udah adanya chaos gitu. Ya kan, dan aku juga udah dikejar-kejar terus, Kak tolong Kak itu sudah chaos dan lain sebagainya. Nah akhirnya keluarlah si 12 tuntutan, dan 12 tuntutan itu pun aku sudah bikin voting dulu dan ada sekitar 200.000 yang udah bilang kalau ya lanjut gitu. Dan itu feedbacknya semua dari komen-komen teman-teman semua gitu. Jadi ada apa yang aku publish draftnya, teman-teman masukin, oh ini kurang itu. Dari semua itu baru aku finalisasi jadi yang 12. Dan itu semua terjadi dalam jangka waktu kira-kira sekitar 2 jam. Wah. Nah, ya dan kebetulan di komen itu ada Jerome Pauline yang juga ngekomen gitu. Dia ngasih masukan kalau nggak salah. Nah jadi pas aku publish yang 12, aku ngerasa gini loh teman-teman, aku juga ngerasa aku tuh memang siapa gitu. Aku kan nggak bisa dong asal mewakili. Jadi di situ makanya aku bikin polling, ini mewakili atau enggak. Kalau enggak jangan, berarti memang bukan kapabilitasku untuk membicarakan ini gitu.
Nah, terus mereka itu 99% dari 200.000 tuh bilang ini mewakili kok. Ya udah, jadi yang penting gimana kita bergerak cepat. Dan di dalamnya itu ada Jerome yang komen, kalau nggak salah ngomenin substansi juga ya. Nah, jadi pas aku publish yang final, aku invite Jerome, padahal aku tuh nggak kenal siapa Jerome gitu ya. Dan aku nggak kenal juga sama influencer-influencer di Indonesia karena aku kurang update kan, karena lokasinya jauh dan lain sebagainya. Nah, setelah dari situ tiba-tiba besokannya bangun pagi langsung Jerome itu udah ngehubungin, boleh nggak kita connect gitu. Nah pas aku connect ternyata udah ada grup gitu. Nah di grup itu tuh ada banyak bagian-bagian dari masyarakat, ada beberapa yang juga dari influencer, ada juga yang dari NGO di dalam grup itu gitu. Nah ternyata mereka itu sedang berdiskusi untuk ngebuat lebih align lagi. Kalau yang kemarin itu kan aku buat cuma karena dari hasil komen kan. Nah, yang ini tuh udah lebih align lagi. Jadi ternyata mereka udah bertindak jauh tuh. Di saat aku lagi tidur nyenyak gitu ya. Teman-teman lain udah rapat lagi, udah menambahkan poin-poin lagi, bahkan mereka udah memfinalisasi sampai ke siapa harus melakukan apa gitu kan. Ini tugasnya Kapolri apa, tugasnya presiden apa, tugasnya siapa apa gitu, udah dibikin sampai sejauh itu gitu. Dan kita kalau nggak salah kita telepon selama 3 jam Kak, karena saling berdiskusi apa yang mau dimasukkan, apa yang mau dikeluarkan. Kita juga berdiskusi, kalau dari aku itu yang penting banget adalah deadline ya, karena kalau ini nggak ada deadline, akhirnya ini akan menjadi suara-suara yang akan hilang terbawa angin. Karena kan seperti yang kita tahu, memang budayanya itu dari politik kita adalah budaya minta maaf dan budaya melakukan pidato yang normatif kan. Nah, dengan cara begitu, itu kan jadi nggak terukur, tercapai atau enggak dan kapan tercapai atau enggak gitu. Karena menurutku gini Kak, amarah masyarakat ini sudah luar biasa besar. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah sudah luar biasa besar. Dan ini bahaya Kak untuk kestabilan negara, kestabilan ekonomi, kestabilan politik gitu. Jadi kita harus kasih juga kesempatan kepada pemerintah untuk bisa membuktikan apakah mereka benar-benar ada di pihak rakyat atau di pihak siapa gitu. Makanya di situ aku kasih deadline biar maksudku, aku menyarankan deadline waktu kita lagi diskusi itu biar maksudku biar masyarakat ini amarahnya tereda dulu gitu. Tunggu dulu gitu, kita tunggu, kita lihat apakah ada respon dari pemerintah, apakah ada itikat baik dari pemerintah. Jadi gitu Kak ceritanya. Jadi itu memang 17+8 itu udah kita coba ya dengan waktu yang sangat singkat itu, teman-teman ya, bukan aku ya, karena aku bikin yang 12, teman-teman itu udah coba alignment gitu sama badan-badan yang lain yang ada di masyarakat gitu. Itu nanti detailnya ada tuh ya Kak di situ, siapa aja yang terlibat dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa banget ya Kak, dalam waktu sesingkat-singkatnya gitu bisa menghasilkan 17+8 tadi gitu. Nah, tapi ya dari Dan dengan desain yang sehebat itu sih Kak. Wow. Dengan adanya Iya kan, kayak kalau aku ya, aku kan bukan manusia paham begitu-begitu ya, maksudnya desain, warna, fashion, wah itu nggak aku banget gitu. Nah tapi mereka tuh udah berpikir secara bener-bener filosofis Kak. Jadi warna pink itu diambil dari keberanian Ibu Ana kalau nggak salah namanya ya, yang dengan kerudung pinknya itu, wah gitu kan, wah itu aku sembah sujud, sungkem mingkem pokoknya kepada Bu Ana gitu ya. Terus warna hijaunya itu diambil dari warna pergerakan gitu kan, dari helm ojek online gitu. Nah yang begitu-begitu itu kayak aku nggak mungkin pikirkan gitu ya, tapi ini benar-benar wujud dari semua bagian masyarakat tuh ingin berkontribusi untuk membangun negara ini gitu Kak. Oke, baik. Nah, kemudian nih Kak, gerakan ini kan sebenarnya udah rame banget, terutama bagi diaspora-diaspora seperti Kakak, dan bahkan di Melbourne sendiri juga udah ada yang turun ke jalan gitu. Nah, menurut Kakak sendiri sebenarnya gimana sih tanggapan dari kalangan diaspora ini terhadap 17+8? Apa sebenarnya arti keterlibatan diaspora kalau menurut Kakak sendiri? Solidaritas Kak, solidaritas. Karena aku pun gimana ya, aku pun merasakan yang sama gitu ya. Maksudnya dari awal aku menantang debat Syahroni itu pure rasa solidaritas Kak. Karena aku merasa kok seperti ini sekali ya, arogansinya, ketidakadilannya tuh terlalu terang benderang seperti matahari gitu kan. Udah tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditutupi. Dan rasa solidaritas bahwa walaupun kita jauh Kak, justru saat kita jauh mata kita tuh semakin terbuka lebih luas. Bagaimana di Indonesia itu kondisinya terpuruk banget.
sesedih itu gitu, semati empati itu gitu orang-orang yang duduk di pemerintahan, dan serakus itu mereka dalam mengeruk hasil-hasil dari masyarakat, dan sejahat itu saat kita ada defisit anggaran, bukannya mereka mempermudah hidup masyarakat gitu ya, dan memotong efisiensi besar-besaran di bagian-bagian yang nggak jelas hasil kerjanya itu, yang ada malah mau dibebankan lagi ke masyarakat. BPJS-nya mau dinaikkan, ya kan? Pajak-pajaknya mau dinaikkan. Nah, rasa marah, rasa solidaritas, rasa kita membandingkan bagaimana negara lain dengan negara kita, itu Kak yang benar-benar membakar semangat kita gitu ya, untuk para diaspora yang menurutku ada di luar negeri. Dan kata-kata itu benar Kak, mungkin aku bisa pergi dari Indonesia, tapi Indonesia tidak akan pernah bisa pergi dari aku. Wow, ini sangat-sangat ya. dalam, luar biasa Dalam Kak. sekali. Nah, Kak Salsa, tadi kan Kak Salsa sempat berbicara juga terkait kondisi pejabat di Indonesia sendiri, dan hiruk pikuknya negara kita lah ya, Indonesia ini di sini. Dan Kak Salsa sebenarnya sebagai seorang sosok yang di waktu-waktu ini sedang disorot sekali ya Kak Salsa ya. Kak Salsa sendiri ini sebenarnya sempat nggak sih mengalami yang namanya intimidasi mungkin, atau doxing atau bahkan mungkin serangan digital Kak sejak menyuarakan 17+8 ini? Dan bagaimana nih Kak Salsa dan tim ini dan rekan-rekan lainnya tuh bisa antisipasi hal tersebut? Silakan Kak Salsa. Ya, sebenarnya topik ini kan meledak jadi besar itu karena saat aku menantang debat secara profesional, yang aku dapati itu kan adalah aksi-aksi yang melawan hukum gitu ya Kak. Dari mulai ada orang yang mau dikirim ke rumah gitu kan, terus setelah itu juga dia mengakui sendiri gitu kan, itu kan dipublish di story-nya dia, saya cuma mau main. Terus kan muncul pasti pertanyaan satu, dapat dari mana kamu alamatnya? Ya kan, karena kita tidak saling kenal. Kedua, mau main siapa yang mengundang kamu? Kamu tidak boleh masuk ke pekarangan rumah orang tanpa adanya undangan dari orang tersebut, itu perbuatan melanggar hukum. Ada ayatnya gitu kan. Nah, itu dari awalnya tuh dari situ Kak sebenarnya gitu kan. Nah, karena dia berperilaku seperti itu, jiwa-jiwa cegil aku meronta-ronta ya kan. Dia masa dia agak gimana ya, agak salah menantang orang gitu, karena nggak semua orang itu takut saat diintimidasi, nggak semua orang itu diam saat dibungkam. Ada beberapa orang-orang cegil seperti aku yang kalau diperlakukan seperti itu, kita semakin membara, membabi buta, kelojotan, guling-guling gitu kan. Maksudnya kita semakin ngerasa wah makin gak adil. Dan itu contoh Kak, itu cuma satu contoh yang aku rasa itu pasti sudah jadi pola Kak. Dan aku sudah menemukan bukti-bukti bahwa itu sudah menjadi pola. Jadi pembungkaman itu bukan cuma terjadi kepada aku, itu udah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan metodenya sama Kak. Jadi kalau ada orang yang mengkritisi, langsung dibuka tuh. Bahkan ada tweetnya loh yang aku temukan gitu kan. Oh, nama kamu ini, alamat kamu ini. Itu dia publish loh, di tweet loh. Secara publik dia mengatakan seperti itu. Gitu. Jadi memang udah sistematik ya Kak. Dan setelah aku banyak bersuara gitu, apalagi yang sudah keluar tuntutan ini, terus aku semakin menekan yang lain-lain gitu kan, muncullah banyak apa ya, maksudnya buzzer-buzzer dan doxing di sosial media, mulai dari mempertanyakan, aduh awalnya tuh yang, setelah itu terjadi kan yang awalnya lucu itu adalah tiba-tiba KTP aku di-up kan semuanya gitu, di threads dengan nama ibu, tanggal lahir, alamat dan lain sebagainya. Terus dituduh LGBT aktivis pertamanya kan. Ini lucu banget ya karena Denmark udah melegalkan LGBT sebagai negara pertama di tahun 1980. Lah terus aku ngapain mau aktivitas LGBT lagi gitu kan? Kok kayak udah ketinggalan zaman 100 tahun gitu kalau aku mau jadi aktivis gitu. Terus narasi kedua adalah provokator gitu, dan provokator itu aku baru posting menantang debat itu setelah demo besar-besaran yang terjadi pada tanggal 25 Agustus. Dan semua respon-respon aku itu organik merespon aksi dan reaksi yang terjadi gitu kan. Dan aku tidak pernah berkata, mari kita bakar, aku tidak pernah ada keluar kata-kata seperti itu. Justru kan aku mengeluarkan tuntutan untuk menenangkan amarah kan Kak. Karena sekarang gini loh Kak, yang sedang terjadi itu adalah kita seperti diadu domba antara warga sipil dan aparat kepolisian. Gitu kan, jadi ada amarah dari warga sipil bertemu dengan pihak kepolisian yang juga mereka memang sedang bertugas gitu. Dan amarah ketemu dengan perasaan terancam, akhirnya apa? Chaos kan?
yang terjadi gitu. Nah, aku mau meredam itu, udah ayo. Maksudku selamatkan diri kita masing-masing karena kita sama-sama manusia, kita sama-sama bangsa Indonesia. Nah, terus setelah itu semua terjadi, semakin aku vokal, semakin banyak tuh Kak narasi-narasi yang dikeluarkan di sosial media ya. Yang kalau kan tadi LGBT udah gagal, provokator udah gagal kan. Sekarang muncul lagi katanya aku adalah antek-antek asing gitu. Ya memang aku adalah antek-antek asing, itu aku akui secara terang benderang. Kenapa? Suamiku orang impor, keluargaku orang impor, aku tinggal di negara asing, ya memang antek-antek asing. Terus kenapa? Kalau memang aku adalah antek-antek asing, yang perlu dipertanyakan adalah apakah apa yang aku katakan itu bermanfaat atau enggak terhadap masyarakat Indonesia? Kan itu kan pertanyaannya, terlepas dari aku siapa dan lain sebagainya, kan aku sudah akui aku memang cegil gitu. Dan muncul lagi tuh narasi-narasi yang lain lah, mulai dari yang paling jauh itu adalah aku adalah mantan dari Ahmad Syahroni Kak. Sejauh ini itu yang paling jauh gitu, tapi banyak lah Kak, maksudnya mulai yang dibahas tuh personal gitu, kayak misalkan aku nih adalah orang yang pemarah, aku orangnya apa adanya Kak, memang begini adanya, baik buruk ya terserah kalian mau bicara apa gitu kan, tapi kan tolong fokus terhadap substansi dan perjuangan kita gitu, karena personal aku itu nggak ada hubungannya, mau dibahas kayak apapun itu tidak mensejahterakan hidup kalian gitu. Tapi kalau kita berhasil mencapai tuntutan tahun ini dan terus menekan pemerintah, setidaknya ada perubahan Kak, ada secercah keadilan di dunia yang sudah bumi gonjang-ganjing amazing ini gitu kan. Nah, itu loh yang kita ingin perjuangkan. Terlepas aku mau dibilang apapun, nggak masalah Kak, aku dari dulu memang cegil, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi ini yang bikin aku jadi penasaran loh Kak. Udah sebegitu banyaknya ancaman, bahkan kartu identitas juga tersebar di thread gitu. Sebenarnya keberanian atau cegil itu datang dari mana sih Kak? Dari lahir Kak. Tapi memang soalnya gimana ya Kak, aku dari kecil itu kan memang hidupnya ya seperti layaknya masyarakat Indonesia gitu loh. Aku dibesarkan oleh ibu yang single mom. Dulu zaman aku kecil ya, karena kan walaupun aku sekarang ini bersuara, aku ini kan bude-bude sebenarnya ya. Zaman aku tuh beda dengan zaman sekarang gitu. Zaman aku kecil itu keluarga broken home itu bukan sesuatu yang normal zaman itu Kak. Jadi aku tuh udah selalu merasakan namanya pengucilan, namanya dikata-katain tetangga, namanya dimusuhin. Itu aku udah alamin gitu semuanya. Dan justru dari hasil tempaan hidup yang seperti itu, aku justru semakin merasa berempati terhadap orang-orang yang tertindas gitu, karena aku tahu rasa sakitnya jadi mereka, aku tahu rasa sakitnya pengen sekolah nggak bisa bayar gitu, dan itu dari kecil, aku tuh dari kecil Kak, aku ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Wow. Terus aku tuh selalu menang-menang juara lomba Kak, dari kecil, lomba baca puisi, lomba nyanyi walaupun suaranya sumbang, lomba fashion show, lomba pidato, semua lomba aku ikutin. Kenapa Kak? Karena saat itu kehidupan kita tuh sangat tidak berkecukupan. Tapi aku pengen beli mainan gitu kan, pengen beli rumah Barbie, pengen beli apalah mainan-mainan anak kecil. Dan karena memang aku tahu ibuku nggak bisa, dia udah berjuang sekuat tenaga, jadi aku cari uang sendiri gitu loh. Dulu itu dari dulu gitu kan, dan aku berprestasi itu karena memang untuk bertahan hidup sebenarnya. Karena kalau nggak berprestasi nggak punya duit gitu. Nah dari situ Kak, dan jadi aku bener-bener merasakan kayak namanya penderitaan yang dirasakan masyarakat gitu ya. Misalkan kayak kualitas pelayanan dari BPJS ini nggak semua ya Kak, mungkin aku dapat yang sial gitu kan. 1,5 tahun yang lalu kakak kandungku kan baru meninggal Kak, dan itu meninggal karena apa? Penanganannya telat dan aturan-aturan yang memang nggak masuk akal. Contoh, orang udah sekarat ya Kak, kalau daftar BPJS pasiennya harus dibawa, coba bayangin nggak? Orang udah sekarat ya Kak, harus dibawa gitu. Itu gimana aku menggotong dia naik Grab ke sana, dia kesakitan di Grab, dia harus duduk di ruang tunggu. Aku udah tahu Kak di situ dia akan meninggal karena dia nggak akan kuat menahan rasa sakit itu, gitu. Jadi apa yang dirasakan masyarakat gitu, itu hidup di darah aku karena aku merasakan itu semua gitu. Dan sampai saat ini aku di luar negeri, aku cuma lulusan S1 loh Kak. Aku nggak pernah bisa melanjutkan sampai S2, walaupun secara IPK aku lulusan terbaik dari hubungan internasional dengan IPK 3,8 berapa tuh waktu lulus kan, best graduate gitu. Aku bisa kalau aku mau untuk apply beasiswa, tapi aku nggak bisa sekolah. Kenapa? Karena kalau aku sekolah siapa yang membiayai keluargaku? Jadi akhirnya aku kerja.
gitu kan. Dan aku kerja, aku lihat gajiku, lihat kerjanya dan sebagainya. Aku tahu kalau aku kerja di Indonesia dengan background seperti ini, aku nggak akan bisa membiayai keluargaku. Akhirnya aku memutuskan untuk merantau gitu Kak, ke luar negeri. Dari sana baru hidupku mulai berubah gitu. Dan di Kuala Lumpur Kak, aku pindah ke Kuala Lumpur, aku nggak mampu sewa apartemen, aku tinggal di rumah temanku. Sampai akhirnya aku bisa dapat gaji, bisa sewa apartemen. Dari situ aku mulai. Jadi namanya makan satu bungkus dibagi 3 itu udah aku rasakan sendiri gitu. Jadi apa yang aku rasakan, penderitaan masyarakat itu jujur dan pernah aku alami, dan aku tahu rasa sakitnya, dan aku pun sudah melewati itu semua. Sampai sekarang aku punya rumah luas di Denmark, punya mobil impian, punya keluarga yang bahagia. Aku udah melalui itu gitu. Tapi justru saat aku udah melalui itu, aku merasa nggak tenang. Karena yang harusnya makmur bukan cuma aku doang. Keadilan itu bisa tercapai saat kita semua makmur Kak. Karena kita semua sama-sama manusia. Kita semua berhak untuk makmur, bukan cuma aku gitu. Semua manusia berhak untuk makmur. Dan itu yang sudah dijalankan oleh pemerintah Denmark, diwujudkan oleh pemerintah Denmark. Makanya aku merasa bahwa oh ternyata mimpi aku ini bukan cuma gombal seorang idealis gitu. Bukan cuma angan-angan tidur seorang idealis, tapi mimpi aku ini bisa dilaksanakan kalau pemerintahnya bersih dan adil dan memprioritaskan kesejahteraan terhadap masyarakat gitu Kak. Itu yang ngebawa aku sampai sekarang gitu ya. Wah, ternyata memang bener-bener kisahnya Kak Salsa ini luar biasa sekali, semangat From zero juangnya. to hero-nya Wah, tuh bener-bener. Kak Salsa banget gitu. Wow. Dan ini harapannya bisa jadi contoh juga ya Vivian Iya. ya buat anak-anak bangsa nih untuk kedepannya gitu, harus berani menyuarakan Betul. hal yang benar ya kan, dan menjaga keadilan ya Vivian ya. Dan Kak Salsa, kalau kita mungkin menyambung dengan 17/8 nih Kak, tuntutan rakyat, kan ini banyak yang menyoroti isu HAM dan cara aparat dalam menangani demo. Nah, Betul. kalau Kak Salsa sendiri ini menilai kinerja pemerintah dalam melindungi hak warga sipil itu seperti apa Kak? Silakan. Ini sebenarnya sesuatu yang lumayan aksi dan reaksi ya Kak. Karena sebenarnya Kak, siapa sih orang mau pergi demo terus pengen terluka Kak? Secara jujur ya, kalau aku disuruh berdiri di depan itu, dihadapkan dengan mobil-mobil udah kayak peralatan mau perang, senjata yang dibawa itu Kak, kalau aku ya Kak, aku pasti udah ngompol sih Kak kayaknya. Siapa yang mau pergi ke demo untuk mau dipukulin, disakitin, dilindes, nggak ada Kak. Gitu kan, kalau secara logika aja itu udah nggak mungkin gitu. Udah nggak mungkin manusia mau pergi demo dengan intensi mau disakiti gitu. Nah, cuma dari tanggal 25 Agustus itu sudah semua disampaikan secara baik-baik ya Kak. Dan demo yang baik-baik itu udah terjadi di seluruh Indonesia gitu. Kalau aku nonton dari, aku mau ngomong Ferry Irwandi itu Ferry Irawan mulu yang kepikiran di kepala gitu. Apa? Ferry Irwandi maksudnya gitu kan. Nah, Ferry Irwandi itu kan dia bener-bener turun ke jalan ya Kak. Dia ikut demo gitu kan. Dan dia melihat secara langsung, dia udah share tuh di banyak media yang udah aku nonton, dan aku juga udah ngobrol sendiri sama Ferry Irwandi gitu kan. Dan memang bener-bener semuanya juga mau damai gitu Kak. Tapi yang menyulut amarah ya, itu adalah kita udah menyampaikan, tapi ini sedih banget ya Kak. Mereka duduk di istana, senyaman, seaman di rumah-rumah mewah mereka. Mereka nggak mau loh, nggak berani loh Kak, turun ke rakyat, yang rakyat itu membiayai dari ujung sampai kepala segala kehidupan mereka. Nggak mau. Yang ada yang turun cuma ada individu-individu ya kan, dari parlemen yang memang mereka orang-orang yang jujur, dan mereka tahu apa yang diperjuangkan rakyat itu sesuai dengan hati nurani mereka. Tapi ini cuma tindakan individu, tapi tidak ada tindakan secara institusi. Nah, dari situlah masyarakat semakin, loh kok udah disampaikan berkali-kali masih nggak mau mendengarkan, malulah masyarakat mulai marah kan gitu. Dan belum lagi kita nggak tahu Kak, ada provokator-provokator. Masa iya sih Kak masyarakat ngebakar halte yang setiap pagi dia pakai untuk berangkat kerja? Masa iya sih Kak masyarakat ngebayar fasilitas umum yang itu dibangun, diperas dari keringat dan darah masyarakat itu sendiri? Kalau menurut aku sih nggak masuk akal. Ada provokator-provokator juga gitu. Tapi ini kan yang terjadi, kadang-kadang yang dipukulin, yang ditangkap, apakah ia benar provokator? Ada buktinya? Atau itu cuma masyarakat aja yang lewat-lewat? Kalau kita lihat dari video sih banyak yang lagi, ada yang lagi jalan tiba-tiba ditembak ya kan? Ada yang lagi
terpisah dari gerombolan tiba-tiba ditangkap gitu. Nah, aksi-aksi seperti ini yang menurutku juga lumayan nggak adil gitu ya Kak ya. Maksudnya kenapa sih yang harus diadu domba itu lagi-lagi yang susah-susah gitu, lagi-lagi yang bertugas, lagi-lagi masyarakat sipil. Padahal semuanya itu berujung kepada pemerintah kabulkan aja apa yang kita mau. Kalau dia kabulkan Kak, dan yang kita mau itu nggak ada yang mewah-mewah Kak. Yang kita mau itu adalah bare minimum keadilan, bare minimum hak-hak masyarakat yang harusnya didapatkan gitu. Jadi udah serendah itu ekspektasinya, tinggal dikabulkan. Dan sekarang Kak, kita ini bukan cuma ini kita asal omong kosong ya, PBB dan media internasional pun semua sudah meliput. PBB sudah berstatement kok, kalau Indonesia harus mengedepankan dialog dan harus tuntut ini pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia saat orang berbicara dan mereka diperlakukan seperti ini. Gitu Kak, kalau menurutku ya. Jadi jangan fokus kepada asapnya. Oh masyarakat marah, jangan marah ya. Oh masyarakat melakukan ini, jangan ya. Tapi fokuslah kepada apinya, luka-luka yang dirasakan, ketidakadilan yang dirasakan masyarakat dan kematian empati mereka, elitisme mereka. Yang sampai saat ini bisanya cuma pidato-pidato tapi tidak ada secara institusi yang mau turun menemui masyarakat. Turun ya Kak, bukan masyarakat yang diundang datang ke istana. Mereka yang turun ke jalan gitu loh. Ini kan udah elitis banget gitu kayak menurutku ya, reaksi-reaksi dari pemerintahan ini. Oke, nah Kak, semenjak Kakak aktif banget dalam menyuarakan tuntutan 17+8 ini, udah ada belum sih Kak dari orang pemerintah ataupun DPR yang nge-reach out Kakak nih untuk mungkin ataupun kawan-kawan Kakak lainnya gitu? Ya, kalau dari aku pribadi sih memang belum ya Kak, ada yang nge-reach out. Tapi di sini aku pun bukan orang yang gila hormat pengen di reach out juga, enggak pengen banget juga untuk di reach out, karena menurutku tuntutan sudah jelas Kak. Jelas, clear, transparan gitu kan. Udah jelas apa yang kita tuntut tuh semua sudah jelas Kak. Tinggal dilaksanakan aja gitu. Dan malah kalau misalkan saranku ya Kak, nggak usah banyak berdialog, berdiskusi, bercicit cuit, laksanakan, lakukan setiap hari, laporkan, update. Kita sudah melaksanakan ini, tenang ya masyarakat, kita sedang rapat nih untuk RUU perampasan aset. Kita sedang mulai nih mau membuat lagi anggaran-anggaran yang lebih bersih. Begini loh rencana kita mau transparansi tapi belum final ya. Komunikasi gitu loh Kak, komunikasi aja, sibuk kerja, jangan sibuk cari image, jangan sibuk untuk cari image juga udah gak ada yang bisa dicari sih. Susah juga menyelamatkan image-nya mau bagaimana gitu kan. Iya, Kak Salsa, lalu kalau memang yang kita lihat kan dari daftar tuntutan ini memang sangat tergambar ya ketidakpuasan publik ini terhadap tata kelola pemerintah. Nah, kalau Kak Salsa sendiri ini melihat apakah memang ada gap pemahaman antara pemerintah dengan aspirasi rakyat Kak? Selain tadi nunggu komunikasi ya, silakan Kak. Ya, semua gap itu muncul dari apa sih Kak? Kesenjangan sosial yang terlalu tinggi kan. Karena siapa yang duduk di pemerintahan itu, mereka tidak mewakili rakyat-rakyat yang sebenarnya. Kemarin ada salah satu media yang aku lihat yang nge-publish kekayaan anggota-anggota parlemen, kementerian, sampai presiden dan lain sebagainya. Kak, mereka ini 0,000-nya sampai sejuta ya, 1% dari masyarakat. Yang paling miskin, kalau aku nggak salah ya Kak, yang paling miskin tuh hartanya 800 juta Kak. Siapa di Indonesia yang punya harta 800 juta? Maksudku berapa persen? Ya. Orang 68% dari kita aja masih hidup di bawah 8 US dollar per hari. Nah, kesenjangan yang terlalu besar itu, makanya itu jadi core masalahnya itu adalah kesenjangan kan. Nah, simptomnya adalah macet gitu kan, harus pakai ini, harus dibeliin rumah. Ini karena apa? Karena paradigmanya, cara berpikirnya mereka itu sudah elitis sekali gitu. Mereka tidak akan pernah bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Kapan mereka naik Transjakarta setiap hari? Kapan mereka naik MRT setiap hari? Kapan mereka pernah harus bersusah-susah cari duit, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, terus gajinya itu nggak cukup untuk bisa bayar BPJS? Nggak pernah itu dirasakan Kak. Karena kita itu dipimpin sama elit-elit. Nggak ada itu perwakilan rakyat, mereka semua perwakilan partai kok Kak, yang untuk memperkaya diri sendiri. Ini aku katakan ada buktinya ya, bukti kekayaan mereka itu gitu. Karena kalau kita logika ya Kak, gimana orang bisa sekaya itu?
Anggaplah mereka gajinya 20 lipat dari UMR gitu ya. Gaji 20 lipat dari UMR pun nggak sampai Kak, namanya ratusan miliar duitnya. Iya kan? Atau kalaupun mereka pengusaha pun gitu ya, kok bisa secepat itu? Kalau dilihat itu kan transparan, semua data kekayaan kan ada kan. Beberapa itu dari mulai 2 miliar jadi 200 miliar dari 3 tahun. Gitu, itu Kak. Jadi dari kesenjangan itulah yang menciptakan akhirnya mereka pun tidak bisa tidak punya empati untuk merasakan apa yang dirasakan sama masyarakat. Makanya kebijakannya itu tidak berpihak kepada masyarakat gitu. Dan Indonesia ini negara hukum ya Kak. Kita kan negara hukum. Tapi yang bikin hukum siapa? Mereka-mereka lagi. Iya. Jadi apapun yang mereka lakukan semua itu legal secara hukum Kak. Tapi tidak legal secara keadilan dan kemanusiaan. Oke, Kak Salsa, aku ada pertanyaan nih Kak. Seandainya jika gap pemerintah dan rakyat ini tidak terlalu jauh, apakah dengan privilege yang DPR terima sekarang dengan nominal-nominal begitu besar sekarang, apakah itu sebenarnya fine-fine saja, baik-baik saja, atau bagaimana Kak? Kalau menurut Kakak sendiri silakan. Kalau menurutku balik ke aspek keadilan dan kesejahteraan tadi ya Kak. Jadi yang harus difokuskan itu adalah mensejahterakan masyarakat dulu. Itu dulu tugasnya. Kalau masyarakat kita sudah sejahtera, nanti mau ngomongin mereka mau naik karpet terbang, itu bisa kita diskusikan nanti Kak. Dan aku rasa orang-orang yang memang mau mensejahterakan masyarakat, itu otaknya nggak di duit Kak. Maksudnya orang boleh ya Kak mau kaya gitu kan, mau kaya maksudnya aku pun begitu ya, aku sebagai individu aku akuin, aku pasti pengen hidupku enak, aku pengen bisa membantu keluargaku, aku pengen bisa membantu semakin banyak masyarakat pasti Kak. Kita pasti mungkin mau kaya, kita mau hidup dengan nyaman, iya. Tapi didapat dengan cara yang legal, yang tidak menyakiti orang lain gitu kan. Yang juga saat kita kaya, kita membangkitkan orang-orang lain juga ikut kaya sama kita, bukan kita kaya sendirian. Gitu Kak. Kalau menurutku fokuslah dulu kepada kesejahteraan, kepada hasil kerja, baru kita omongin fasilitasnya apa. Karena ini logika yang sama Kak. Saat Kakak bekerja sebagai jurnalis ya, aku bekerja sebagai karyawan swasta. Yang dilihat apa dulu Kak? KPI kita kan, hasil kerja kita dulu kan. Kalau hasil kerja kita bagus, kalau Kakak nanti jadi sebesar Najwa Shihab misalkan ya, atau sebesar yang lain-lain, baru Kakak boleh nanti mau ngomong masalah naikin dong gajiku. Aku juga kalau mau naik gaji kan selalu harus nunjukin kerja dulu kan. Baru nanti pantas kita beri penghargaan, pantas. Mungkin itu bisa gitu. Kalau mau ngasih bonus, mau ngasih apa, KPI-nya harus tercapai dulu gitu. Jadi kita harus tadi ya Kak, balik lagi selalu ke keadilan, kemanusiaan, kesejahteraan itu tadi sih menurutku. Oke, nah Kak Salsa, ini kan deadline untuk tuntutan yang jangka pendeknya nih 5 September nih Kak. Kalau sampai setelah 5 September masih belum tercapai juga nih tuntutan-tuntutannya, akan seperti apa sih Kak selanjutnya dari Kakak dan kawan-kawan? Ya. Kita akan selalu mengawal ya Kak ya. Dan responnya seperti apa, itu kita berikan lagi kepada masyarakat Kak. Karena aku ini adalah hanya toa dari masyarakat. Ya kan, aku hanya toa aja, masyarakat mau ngomong apa ya udah sini aku wakilin, aku omongin gitu loh. Dan aku selalu baca-baca ya Kak, komen dan segala macam yang muncul, dan aku udah tanya sama orang-orang yang atau teman-teman yang ada di situ gitu. Aku tanya, teman-teman kalau mereka tidak mencapai target KPI, kita apain nih karyawan-karyawan kita, bos-bos gitu. Karena kan kita bosnya kan, mereka karyawan yang tidak mencapai KPI mau diapain gitu. Nah itu udah banyak tuh yang komen-komen gitu kan, mau ada yang bilang pecat, ada yang bilang udah nggak mau lagi bayar pajak, ada yang bilang macam-macam gitu loh Kak. Dan yang harus diingat sama pemerintah ya, kalian itu kuat karena kalian punya senjata dan punya power. Itu aja kekuatan kalian. Tapi jangan lupa yang menggerakkan ekonomi itu adalah kita, masyarakat Indonesia. Jadi kalau kalian mau bertahan, kalau kalian masih mau ada di situ, masih mau, ya kalian harus buktikan bos-bos kalian ini puas. Karena kalau bos-bos kalian nggak puas, bos-bos kalian tinggal nggak mau kerja bisa, tinggal nggak mau bayar pajak bisa. Kak selalu ada celah Kak, mereka juga ahli kan dalam mencari celah gitu, selalu ada celah gitu. Nah jangan sampai itu terjadi, karena kita nggak mau Kak, karena kita di sini tuh mau membangun, bukan mau menghancurkan bangsa gitu.
Nah itu nanti kita akan koordinasi lagi Kak. Kalau ini nggak tercapai akan seperti apa dan kita lihat respon mereka. Kalau ini nggak tercapai apa nih pertanggungjawabannya, ada penjelasan nggak? Kalau nanti minta maaf lagi sih amit-amit ya. Gitu. Nah kita tanya lagi ke masyarakat mau seperti apa responnya gitu. Dan Kak pemerintah itu harus tahu ya. Kasus seperti ini tuh tidak terjadi cuma di Indonesia. Ini sudah terjadi di banyak negara. Di Afrika Selatan waktu menghadapi apartheid, di Filipina waktu dulu ada Presiden Marcos kan, dan di banyak-banyak negara lain Kak. Saat pemerintah sudah tidak berpihak kepada rakyat, pemerintah cari tahu sendiri deh. Apa dampaknya kepada kalian? Oke, baik Kak Salsa, terakhir nih Kak untuk menutup wawancara hari ini. Kata-kata hari ini untuk pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Silakan Kak Salsa. Kerja, laksanakan tugas. Ini tugas udah dikasih sama bos-bos ya kan, ini bagaikan kalau kita lagi mengerjakan skripsi, kalian ini udah dijokiin, yang ngerjain kita, yang menggalang aspirasi kita, yang bikin komunikasinya, presentasinya semuanya kita, yang sekarang kita bikin live juga tuh tuntutannya untuk nge-track KPI-nya secara transparan kita. Jadi udah dijokiin semua nih. Padahal kita semua kagak ada yang bayar. Kita semua mengorbankan ya kayak ketenangan hidup kita sampai saat ini gitu. Aku masih karyawan, yang lain pun masih kerja ya Kak. Untuk kemajuan bangsa. Kalian tuh udah dijokiin skripsinya. Tinggal laksanakan aja. Masa iya nggak mampu? Kalau iya bener nggak mampu, masa iya kalian pantas ada di sana? Itu yang mau aku pertanyakan kepada mereka. Oke, terima kasih. Tapi gini Kak, sorry tambahan satu lagi ya. Boleh silakan Tapi Kak. gini, aku tambahkan ya. Tapi kita ini juga mengkritisi secara objektif Kak. Karena sudah ada kok progres dalam beberapa hari ini dan menurutku progresnya lebih cepat ya daripada beberapa tahun ini gitu. Karena kita sudah mulai bersatu tuh. Warna hijau dan pink itu udah di mana-mana di Instagram, gak cuma diaspora, semua udah pada pakai. Semua menyuarakan 17+8 gitu kan. Nah, kita sudah bersatu nih. Kalian selama ini dituntut tentang Ombuds Law, tentang RUU TNI, gagal kan? Karena nggak ada persatuan dari masyarakat, jadi kita masih bisa dianggap angin. Saat ini kita nggak bisa lagi dianggap angin sama mereka. Gitu. Nah, kita apresiasi juga langkah-langkah yang udah diambil. Contoh dari Partai Nasdem udah diberhentikan, tunjangan-tunjangan sudah dibekukan, Partai Golkar udah dipecat, ya kan? Dari partai apalagi tuh, Partai Amanat Nasional juga udah memecat, gitu kan? Nah, satu nih. PDIP Perjuangan ya, kalian masih belum juga mecat, cuma minta masyarakat nangis-nangis minta maaf sama masyarakat. Apakah kalian mau? Gara-gara kalian, satu tuntutan dari seluruh parlemen tidak tercapai. Apa penjelasan kalian tidak memecat karyawan-karyawan kita yang sudah menghina dan bertingkah arogan sampai saat ini? PDIP Perjuangan, elektabilitas kalian di 2029 dipertanyakan. Nanti kalau misalkan di 2029 dangdutan dan segala macamnya itu, aku jamin kita akan selalu edukasi masyarakat tidak terpilih. Silakan joget di dangdutan, silakan ambil apapun yang diberikan dari pemilu, tapi jangan sampai dipilih. Elektabilitas kalian dipertanyakan dan kalian jangan kalau kita bilang waktu kuliah ya, jangan magabut, tapi di sini literal. Jangan makan gaji buta, kerjakan apa yang sudah diminta dan yang lain udah mengerjakan, tinggal kalian doang yang belum mengerjakan. Gitu. Nah, itu satu ya Kak. Padahal itu low hanging fruit loh. Low hanging fruit dalam artian sangat mudah untuk dikerjakan dan kalau itu dikerjakan hasil satu tercontreng. Gitu. Berikan itu gitu. Dan ini PDIP, kalian ini ketua DPR loh. Kalian sangat tidak mencontohkan perbuatan yang baik terhadap yang lain gitu. Nah, yang lain-lain, contoh Ibu Sri Mulyani udah bilang kalau nggak akan ada kenaikan pajak di tahun 2026 gitu ya Kak. Ya. Bagus, kita apresiasi, tapi jangan naik di 2025, ntar mentang-mentang nggak 2026, 2025 lagi. Dan jangan ya, karena kan begitu kan Kak, kadang kan pelintar-pelintut kata-kata gitu loh. Dan jangan lupa, jangan cuma pajak, BPJS pun kita bos-bos tidak mau karyawan kalau ini dinaikkan ya kan. Sampai ini dinaikkan, bos murka lagi gitu. Jadi jangan sampai ini dinaikkan juga nih BPJS gitu kan. Nah itu udah, terus kemarin juga Pak Prabowo udah udah ngasih perintah ya kalau nggak salah segera sahkan RUU perampasan aset. Ini udah bertahun-tahun ya.
udah bertahun-tahun dibahas ini dan didorong sama Pak Mahfud MD gitu. Jadi draftnya udah ada, semua udah ada, udah tinggal disahkan, itu low hanging fruit. Ya kan, tinggal di gitu. Kan tercontreng itu gitu tuntutan dari masyarakat aku gitu. Nah, emang kadang-kadang ya Kak, sebagai bos itu kita memang harus kadang-kadang nge-coach karyawan ya. Jadi kita coach nih, udah dijokiin, kerjaannya dikerjain, nggak tahu harus gimana, udah dikasih tahu siapa harus mengerjakan apa, udah bimbingannya udah keluar semua. Jadi tolong segera dilaksanakan sebelum bos-bosnya pada murka, karena ingat kedaulatan itu di tangan rakyat. Negara ini bisa berjalan karena adanya pajak. Pajak masih kontribusi yang terbesar terhadap APBN gitu kan. Jadi kalau masyarakat berhenti, masyarakat nggak mau lagi, kita bisa kolaps sebagai negara. Tolonglah gitu, udah laksanakan aja apa yang kita tuntut. Toh yang kita tuntut juga untuk kebaikan bersama kok. Oke, baik Kak Salsa, terima kasih buat hari ini, obrolan-obrolan ini mantap sekali ya. Seru Dari banget, A sampai Z. menginspirasi banget juga loh nih Kak Salsa sosoknya, luar biasa. Iya, dan Kak Salsa ini yang paling penting juga pastinya obrolan kita hari ini didengar ya Kak Salsa sama pemerintah, dan perubahan itu segera terlaksana ya Kak Amin. Salsa ya. Betul. Amin. Merdeka. Merdeka. Transformasi, reformasi, dan empati ya. Itu motonya. Wow. Transformasi, reformasi, dan empati. Transformasi. Wow, udah lupa loh. Transformasi, reformasi, dan juga Dan empati. empati. Wah, luar biasa. Oke, kalau begitu thank you Kak Salsa buat waktunya hari ini. Kita akan sama-sama ketemu lagi ya kayak nanti di lain waktu kesempatan, dan harapannya di waktu kesempatan kita ketemu suasana sudah lebih baik. Sudah lebih baik. Kondisinya sudah lebih baik dan Amin. kondusif. Terima kasih Kak Salsa. Sukses terus Kak. Sukses terus kalian. Semangat Kompas TV. Pemerintah angkat bicara mengenai gerakan 17+8 tuntutan rakyat yang menjadi salah satu aksi dalam gelombang aspirasi publik yang menguat dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menilai pemerintah akan melakukan komunikasi internal soal tuntutan-tuntutan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Tito usai menggelar rapat di kantornya Jakarta, Selasa 2 September 2025. Tito menyebut, tuntutan-tuntutan yang ada juga akan diusahakan untuk diakomodir sesuai dengan aturan yang ada. Pemerintah akan memilah mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain, misalnya DPR. 17+8 tuntutan rakyat merupakan rangkuman atas berbagai tuntutan dan desakan yang beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Gerakan bertajuk 17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan empati tersebut memiliki 2 tenggat waktu penyelesaian yang berbeda. Agenda reformasi yang tertuang ditargetkan bisa rampung pada 2026. Sementara itu, sebanyak 17 poin tuntutan yang didesak selesai pada 5 September dibagi ke beberapa segmen. Di antaranya Presiden RI, DPR, Ketum Partai Politik, Polri dan TNI, serta Kementerian Sektor Ekonomi. Gerakan ini ramai disuarakan oleh sejumlah artis, influencer, dan masyarakat sejak 1 September 2025.
Ya, Nah. sahabat kompas.com ya, itu dia tadi ngobrol-ngobrol langsung kita ya Vivian ya dengan Kak Salsa ya, dan cukup menarik sekali ya pembahasan Betul. topik kita hari ini. Dan benar-benar berdaging banget. Yes. Kayak ternyata tadi menurutku ini menarik banget perspektif dari Kak Salsa, di mana kita tuh sebenarnya bosnya pemerintah, Yes. wakil rakyat itu sebenarnya karyawan kita Karyawan, gitu loh, orang ya. kita yang gaji, kita yang bangunin gedung-gedung mewahnya Yes. mereka gitu kan. Ya, ini menarik banget. Nah, coba sahabat kompas.com ya, boleh kasih reaction kalian dong terkait kebijakan atau tuntutan yang sudah ada di 17+8. Boleh, kalau tadi di TikTok tuh banyak banget yang kasih emot hati pink sama hati hijau. Nah, Betul. kalian boleh juga tuh kalau mau tuh. Karena kunci utamanya kalau dari yang tadi Kak Salsa bilang adalah kunci dari ini semua tuh sebenarnya transformasi, reformasi dan empati Yes. gitu loh. Jadi kita Itu tuh nggak boleh, jangan sampai berkepanjangan kesenjangan sosialnya itu loh. Karena ya dengan kesenjangan yang gapnya terlalu besar, satu sama lain tuh nggak akan pernah bisa relate satu sama lain, dan akhirnya nggak bakal ada empati di situ. Yes, bener banget Vivian ya. Jadi makanya ini yang tadi juga kita sudah mention ya Vivian ya, harapannya nih dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini, pemerintah juga bisa dengar Iya. dan juga segera berbenah lah ya. Wah, kalau mungkin kita beberapa waktu ini juga kita lihat udah ada respon seperti ada penonaktifan atau mungkin dicabut status keanggotaan para anggota DPR yang kemarin ramai itu ya kan. Dan harapannya nggak cuma itu aja, tapi ada kebijakan-kebijakan lain sesuai dengan tuntutan-tuntutan kita yang ada 17+8 tuh bisa dieksekusi ya Vivian ya. Betul, karena 17 tuntutan pertama itu adalah jangka pendeknya yang deadline-nya itu 5 September. Nah. Kayak rada 2 hari lagi sih. Dua Jujur hari sih lagi ya. agak deg-degan ya, kira-kira langkah selanjutnya itu seperti apa. Tapi mungkin kita tunggu aja kali ya, sambil berdoa sebanyak-banyaknya dan terus tanpa lelah nih menyuarakan, ikut menyemangati suara tuntutan rakyat tersebut juga. Yes, betul ya. Dan tadi kita nggak cuman ada dari Kak Salsa, kita tadi juga sudah lihat mendengar pernyataan dari Tito ya, bahwa pemerintah ini akan melakukan komunikasi internal soal tuntutan-tuntutan tersebut ya. Dan Tito juga mengatakan apa Vivian? Jadi mengenai masalah yang ada tuntutan-tuntutan itu, ya nanti kita akan tentu dari pemerintah mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah, mana yang menjadi tuntutan kepada DPR, tentu akan dibaca, dibicarakan gitu, mana yang bisa diakomodir, semua akan komunikasikan secara internal pemerintah gitu. Ya, jadi memang udah dicek juga ya, berarti ini sudah Iya. masuk ke radar pemerintah ya. Betul. Harusnya nggak cuma masuk ke radar, tapi harapannya bisa beneran direalisasikan ya. Iya. Itu harapannya ya. Oke. Karena Tito juga masih menyebut nih, tuntutan-tuntutan yang ada itu juga akan selalu diusahakan diakomodir sesuai dengan aturan yang ada. Semoga Yes. benar ya yang Betul. sudah dijanjikan oleh Mendagri Tito ini. Yes, betul sekali ya. Nah, sekarang sahabat kompas.com, gimana menurut perspektif kalian? Coba boleh komen di bawah. Yes. Dan seperti biasa, sepertinya kita sudah hampir 1 jam menemani sahabat kompas.com, dan saatnya kita closing. Nah, Yeay. jadi jangan lupa sahabat kompas.com ya, ikuti semua akun sosial media kita. Ada di mana aja Vivian? Ada di Facebook, X, TikTok, Instagram, YouTube. Jangan lupa juga nih sahabat kompas.com, subscribe nih ke channel YouTube kompas.com supaya nggak pernah ketinggalan berita paling up to date, dan bisa pantengin terus juga nih tentang perkembangan tuntutan rakyat 17+8. Yes, dan juga jangan lupa saksikan Obrolan Newsroom setiap hari Senin sampai Jumat pukul 4 sore ya. Dan kalau di sore hari ini ada saya Juan Saya Vivian. dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Kita jumpa lagi di Obrolan Newsroom berikutnya. Dah. Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.
Kompas.com telah hadir di channel WhatsApp. Kamu bisa tetap terhubung dengan teman dan keluarga sambil dapat update berita terbaru. Cari tahu berita pilihan terpopuler dan terkini dari satu aplikasi. Caranya gampang banget. Temukan channel Kompas.com di aplikasi WhatsApp, langsung follow, dan nikmati informasi langsung di genggaman kamu. Update dan sharing lebih mudah, gak bakal ketinggalan berita. Follow channel WhatsApp Kompas.com sekarang.